ini sudah dibaca. Ketua kelas itu nggak ada ketua kelasnya. Prof, ada padanya di kelas saya di kelasnya Prof. Oke. Pinjam atau apa ya? Oke. Mahayudhya. Panggilannya apa? Lola Prof. Jola. Oh, Jola. Oke, Jola. Coba tampilkan paracetamol aja. Struktur. Paracetamol bersifat asam atau basa lemak? Asam atau basa lemak? Jola nggak tahu siapa yang bisa. Nabila, paracetamol ini bersifat asam lemak atau basa lemak? Sulit. Asam, Prof. Kenapa bersifat asam? Kenapa bersifat asam? OH. Nggak ada yang bisa jawab. Karena memiliki gugus fenol, Prof. Kenapa gugus fenol bersifat asam?
Apa definisi asam sih? Asam itu zat yang menerima pasangan elektron, bro. Oke, istilah lainnya menerima elektron itu apa? Yang lebih umum. Yang lebih umum apa? Menerima elektron atau melepas proton. Iya kan? Kan definisinya lebih cocok melepas proton. Buktinya apa kalau dia asam, kalau ditambah basa, NaOH jadi ONA dan air. Garam plus air kan gitu. Dia bersifat asam. Gugus NH, CO ini juga asam. Ya. NH basa, ya. NH ini bersifat basa, tetapi kalau ada ketu di dekatnya, karena O ada elektron, C-nya bermuatan positif, elektronnya N ini diambil oleh C positif, sehingga H dari NH ini mudah lepas. Artinya apa? Dia bersifat asam, parastamol. Parastamol diabsorpsi di mana? Di lambung atau di usus? Siapa yang bisa jawab? Di lambung, Prof. Kenapa Ahmad Farhad di lambung? Di lambung menghambat enzim siklooksigenosa Cox. Lambung pH-nya berapa? 2 sampai 3. Pil adalah bentuk yang mampu menembus membran biologis. Jadi asam lemah selalu akan diabsorpsi di lambung, basa lemah diabsorpsi di usus. Kemudian yang lain lagi adalah ya, Anda harus tahu mana gugus-gugus yang bersifat polar, non polar. Ya. Saya akan share screen. Coba keluar dulu, Zola.
kita harus tahu benar mana gugus polar, mana gugus non polar. Ya. Kemarin minggu lalu saya telah menjelaskan polar itu kalau dia punya elektron terluar yaitu O, N, S, P. Dan halogen, halogen istimewa. Dia kalau halogen itu walaupun dia punya elektron tapi dia mempunyai sifat lipofilik. Ini yang umum, khusus umum dalam suatu obat. Jadi kalau ini garam dan asam kuat, basa kuat pasti sangat kuat. Kelarutannya dalam air sangat tinggi. Yang sedang-sedang tadi ya disebutkan selalu ada O, S, O, O, N, dan seterusnya. Kalau yang lipofil gampang, CC atau CH. CH2, CH2, alkil ini metil etil propil, alkil fenil, bifenil, hidrokarbon polisiklik itu sikloheksan, siklopentan, dan seterusnya. Dalam struktur molekul obat juga ada nih yang akan mempengaruhi sifat lipofilik juga. Adanya ikatan rangkap. Ini termasuk hidrofil, meningkatkan kelarutan dalam air. Yang rangkap 3 tambah meningkat. Selain ikatan rangkap atau ikatan tak jenuh, juga adanya percabangan. Adanya percabangan juga bersifat meningkatkan kelarutan dalam air hidrofilik. Ya. Jadi ini benar-benar harus paham gugus polar non polar. Karena kita menjelaskan obat nanti banyak yang berhubungan dengan faktor lipofilik atau hidrofilik ini. Ini contoh. Nah, koefisien partisi saya minggu lalu telah menjelaskan model fase lemak membran biologis kemudian masuk ke fase air cairan biologis. Digambarkan dalam koefisien partisi lemak air. Lemak bisa diganti dengan pelarut organik. Biasanya oktanol, kloroform boleh, etilastat boleh, ya. Biasanya ini kloroform ya. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa makin tinggi nilai kelarutan dalam lemak air, asapnya makin besar. Ini contoh pada turunan barbiturat. Paling kecil asapsinya adalah barbital, dan paling besar adalah heksetal. Kemudian untuk memprediksi asopsi, ada hukum 5 Lipinski. Sebenarnya 5 itu karena angkanya 500, 5, 5, 10, 5 kali 2. Isinya 4. Obat akan, jadi aslinya seperti ini, obat akan sulit diabsorpsi kalau BM-nya lebih besar 500. Kalau nilai hasil OP-nya lebih besar 5. Kalau jumlah OH dan NH lebih besar 5. Tahu jumlah N dan O lebih besar 10.
Kemudian ada juga nih hukum Lipinski, kemudian dikembangkan oleh Gauss dan kawan-kawan. Dia BM-nya sekian, jadi ini drag like range, lebih besar lagi, lebihnya nggak 5 tapi 5,6, BM-nya kurang dari 500 sekian, kebanyakan obatnya, MR-nya sekian. Ini ditambah MR dan jumlah atom. Jadi kalau di luar ini asumsinya jelek. Kemudian di sini ada aktivitas senyawa seri homolog. Seri homolog adalah senyawa yang berbeda pada jumlah atom C-nya. Metil, etil, propil, butil itu adalah senyawa seri homolog. Bedanya apa? Metil, etil, propil, CH2. Metil sama etil bedanya CH2. Metil sama propil bedanya CH2, CH2. Ada 2C. Makin banyak atom C-nya, karena CH2 itu nonpolar, maka kelaratan dalam air menurun, kelaratan dalam lemak meningkat, titik didihnya meningkat, tekanan permukaan dan kekenalan meningkat. Penembusan membran biologis juga meningkat. Apa pengaruhnya terhadap aktivitas? Ya naik sampai tercapai yang maksimum. Bila diteruskan, aktivitas turun secara drastis. Mengapa? Kalau atom C itu ditingkatkan terus, pada suatu saat senyawa tidak larut dalam air. Kalau tidak larut dalam air, tidak bisa dibawa ke tempat reseptor. Aktivitasnya nggak ada. Ini sifat senyawa seri homolog. Sering kita jumpai. Ya. Ini contohnya. Terhadap bacillus typhosus misalnya, ini di sini metanol, butanol, di sini misalnya propanol, di sini etanol, di sini metanol. Kita lihat dengan meningkatnya jumlah atom C, aktivitasnya makin meningkat. Kadar toksik ini kalau makin kecil makin aktif. Kadar yang dibutuhkan untuk membunuh makin kecil makin aktif. Kita lihat terhadap bacillus typhosus, oktanolnya optimal, C8. Tapi terhadap Staphylococcus aureus, optimalnya pada amilat C5. Mengapa terjadi perbedaan? Karena ada perbedaan komposisi dari membran bakteri. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang kita tahu Staphylococcus aureus bakteri gram positif, kalau gram negatif ini lebih tebal ya, sekitar 3 angstrom, ini 430 angstrom. Tebalnya dinding sel. Itulah penembusannya beda.
Ini gambaran untuk mempermudah. Kita lihat yang merah, ada Bacillus typhosus, metil, ya. Jadi ini metanol, etanol, propanol, terus butanol, amil alkohol, heksanol, oktanol, sampai dekanol. Kita lihat yang merah. Dia optimum pada C8 oktanol tadi. Ya. C8. Kalau diteruskan, maka aktivitas akan turun secara drastis. Pada C10, dia nggak punya aktivitas. Mengapa? Nah, tadi penjelasannya. Karena senyawa tidak larut dalam air. Padahal air adalah media untuk membawa dia menuju ke reseptor. Jadi kalau ini saya bagi dua, ada kuadran 1, ada kuadran 2. Pada kuadran 1, aktivitas meningkat, maaf, jumlah atom C meningkat, lipofilitas meningkat, aktivitas meningkat, kuadran 1. Pada kuadran 2 sebaliknya. Jumlah atom C meningkat, kelaratan dalam lemak meningkat, aktivitas akan turun. Jadi letak pada kuadran itu juga sangat menentukan aktivitasnya. Dia jadi pengaruh percabangan ikatan hangat meningkatkan kelaratan dalam air. Ini contoh pada kuadran. Heksanol, normal heksanol. Ini ada C, ada C6. Ya. Nah, yang normal heksanol. Heksanol sekunder kalau ada satu cabang hilang ininya. Kalau ada satu cabang namanya heksanol sekunder. Kalau ada dua cabang, ini ada C, ini hilang, namanya heksanol tersier. Jadi sekunder punya cabang 1, tersier punya cabang 2. Bagaimana urutan aktivitas? Normal heksanol, heksanol sekunder, dan heksanol tersier. Kita lihat pada grafik yang merah ya. Heksanol C-nya 6. Sini, ini heksanol. Aktivitasnya gimana? Kita lihat yang merah. Ya. Kita bicara yang merah dulu. Ya. Terhadap Bacillus typhosus. Nah ini yang merah aktivitasnya kira-kira segini. Ini normal heksanol. Sini. Ya. Kemudian kalau ada percabangan, kelaratan dalam airnya meningkat, lemaknya turun, artinya bergesernya ke sini. Satu cabang atau satu ikatan rangkap itu sepertiga kira-kira. Kalau dua ya di sini.
maka kita akan melihat ya, bahwa yang merah normal heksagonal pada kuadran 1. Pada kuadran 1. Kalau ada satu ikatan rangkap, dia naik. Nah, yang merah, apa yang terjadi? Aktivitasnya turun. 2, sampai di sini. Sehingga kalau diurutkan, normal heksagonal BOD dibanding heksagonal sekunder dibanding heksagonal tersier terhadap basius Pi khusus. Bagaimana kalau terhadap Staphylococcus aureus? Kita lihat yang biru. Normal heksagonal ada pada kuadran 2. Jadi beda. Kalau tadi 1, ini kuadran 2. Lihat yang biru. Normal heksagonal kira-kira aktivitasnya segini. Kalau satu cabang kira-kira di sini. Dua cabang kira-kira di sini. Jadi pada kuadran 2, mobilitasnya ditingkatkan, aktivitasnya naik. Jadi ada beberapa obat yang terletak di kuadran 2 nggak aktif. Phenylbutazone misalnya nggak aktif phenylbutazone. Dia berada di sini sebagai analgesik misalnya ya. Ditambahi OH menjadi oksiphenylbutazone, dia aktif. Jadi mula-mula nggak aktif di sini, ditambah OH geser kiri, naik aktivitasnya. Itu untuk menjelaskan masalah mobilitas. Ini sama. Ini adalah resorsinol, R-nya ini gugus yang dikembangkan, ini adalah metil, etil, propil, dan seterusnya. Optimumnya pada heksagonal. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Letaknya di mana senyawa kita, modifikasinya di mana, bisa diatur. Ya. Ini adalah benzoat, hidroksi, benzoat. Ini hidroksi, ini benzoat, esternya. Bagaimana pengaruh lipofilitas? Pada kuadran berapa ini? Terlihat. Kalau ini metil namanya nipagin, kalau ini propil namanya nipasol. Satu bahan pengawet turunan
hidroksi benzoat. Maka akan kita lihat ini koefisien Patis ini pasti naik terus karena lebih lipofil ini tambah CH2, ini tambah CH2, CH2, ini tambah CH2, 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 ada 3, ada 2, naik terus. Naik. Belum optimum. Artinya pasti pada kuadran 1. Kuadran 1, lipofilitas meningkat, aktivitas meningkat. Bisa kita lihat. Koefisien V0 adalah aktivitasnya meningkat terus. Yang ini untuk menjelaskan tadi adanya percabangan dan ikatan rangka. Bisa meningkatkan kelarutan dalam air. Koefisien Patisnya turun dari 13 menjadi 7. Aktivitas turun dari 15 menjadi 13 atau 12. Ini kuadran 1. Kemudian masalah kelarutan juga, Oppenheimer, seorang ilmuwan dari Jerman atau dari Inggris, dari Jerman. Dia nyoba, dia punya banyak senyawa. Diuji cobakan pada anak kakak 100 nyawa. Oh, ternyata ada 10 yang bikin kakaknya teranestesi, tertidur. Nah, 10 itu disingkirkan. Dilihat, kenapa sih senyawa ini kok bisa menimbulkan efek tidur? Diteliti. Oh, ternyata 10 senyawa saya semuanya mempunyai sifat pelarutan dalam lemak yang tinggi. Oh, kalau lemak tinggi berarti dia bisa menembus lemak pada sel-sel saraf. Ya. Kemudian mengikat reseptor tertarik efek. Terus dihitung aktivitas sama kelarutan dalam lemaknya. Itu ada hubungan. Makin tinggi kelarutan dalam lemak, aktivitasnya makin tinggi. Ya. Ini penelitian Oppenheimer, sehingga terjadi 3 postur. Dia menyatakan ada hubungan antara aktivitas general anestesi dengan nilai P. Oh, langsung percaya itu tahun segitu ya. Sama kemudian timbul pemikiran, loh saya punya nilai log P yang tinggi kok, nggak bisa menimbulkan efek anestesi. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh peneliti lain. Oh, ternyata berat di dalam otak, dalam air di otak. Jadi kalau itu mencontohkan kalau kloroform diteteskan di air, dia berupa bulatan-bulatan. Setelah diteliti ternyata sekitarnya airnya tersusun membentuk semacam kristal hidrat, disebut mikrokristal hidrat atau platra. Itu penjelasan untuk menyempurnakan teori dari utamanya. Iya, benar. Bilang
meneliti misalnya metanol, etanol, propanol, paling contoh paling mudah ya. Meneliti. Ternyata semuanya sesuai persamaan dari buku seperti ini. Jadi kalau metanol membunuh 1 ml metanol membunuh 1 juta kuman. Maka kalau ada seri homolognya metanol 1 mili, maka etanol sepertiganya. Propanol 1/9-nya. Butanol 1/27-nya. Ini bisa digambarkan seperti ini. Tiga pangkat 1, 3, 3/29, 3/3, 20. 27. 27. Ya. Ferguson juga meneliti seperti Fuller. Semuanya berdasarkan persamaan delta. Pelarutan, kadar toksik, penurunan tekanan permukaan, perubahan tekanan uap, perubahan koefisien partisi airnya. Jadi Ferguson itu senangnya air, ya. Boleh-boleh aja. Kalau Oppenheimer senangnya lemak dulu, tapi ini air. Koefisien partisi pun air. Pelarutan air. Ya, grafiknya seperti ini. Jadi untuk menjelaskan dari ukur aja. Kemudian menyatakan bahwa obat dalam tubuh, senyawa dalam tubuh itu aktivitasnya bisa dinyatakan dengan aktivitas termodinamik. Jadi ini gambaran ya, ini pembuluh darah, kemudian ini sel. Ini sel, ini inti sel, ini dinding sel. Ini dinding sel. Jadi ini darah, cairan ekstrasel ini pembuluh darah, sedangkan ini sitoplasma dalam sel. Cairan dalam sel ini sitoplasma atau biopas. Pembawanya semua air. Misalnya paracetamol, obatnya paracetamol, masuk pembuluh darah, di sini di otak, ini ada enzim siklooksidinase misalnya di sini, enzim siklooksidinase. Sekarang ini. Atau di sitoplasma boleh. Jadi kita tahu bahwa molekul obat menembus membran biologis, menembus dinding sel ini melalui mekanisme transport pasif. Transport pasif definisinya selalu ingat difusi pasif. Ya. Difusi pasif itu difusi ya, yang berjalan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ada tekanan osmosa.
konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah sampai tercapai keseimbangan. Ya. Kalau sudah jenuh, seimbang. Sama. Keadaan di dalam dan di luar sama. Bio eksternal maupun biofase sama. Artinya kalau sama, kalau mengukur dalam pembuluh darah, kalau sudah seimbang, maka itu mencerminkan keadaan di dalam sel atau biofase. Jadi kalau sudah seimbang, ya oke lah. Dan itu dinamakan, kalau ini sudah masuk keluar, sudah jenuh, masuk ya, jumlah yang masuk dan keluar sama, maka mengukur ini namanya mengukur aktivitas termodinamik, ya, bisa diukur. Ya, bisa diukur, ini mengukurnya PT PPS, gas, kalau larutan ST operasional. Itu cara mengukurnya. Jadi ukur sama. Untuk apa kita belajar ini? Ya, ada senyawa strukturnya yang tidak khas, tidak spesifik, dan senyawa yang berstruktur spesifik. Kita bicarakan yang tidak spesifik, hanya kecil sebenarnya, tapi kita perlu tahu teori ini. Hampir semua obat itu berstruktur spesifik, ini hanya kurang dari 5%. Senyawa berstruktur spesifik, apa yang spesifik? Tidak spesifik karena apa? Struktur kimianya bisa bervariasi. Nggak ngikat reseptor, efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel. Jadi seperti Overton-Mayer tadi membayangkan kloroform misalnya, dia tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, tapi kloroform bisa menembus sel di otak, kemudian dia terakumulasi di situ, dapat memblok daya hantar rangsangan listrik yang memelihara kesadaran. Diblok ya nggak sadar. Jadi karena akumulasi aja, tidak mengikat reseptor. Ciri lain adalah aktivitas biologis lebih dipengaruhi oleh sifat lipofilik saja. Ini semuanya lipofilik. Jadi aktivitasnya hanya dipengaruhi sifat lipofilik. Jadi nembusnya sampai ke terakumulasi. Jadi contohnya ceritanya Overton-Mayer tadi. Kemudian apa karakternya? Aktivitas tergantung pada nilai termodinamik. Bisa dihitung tadi ya. Dan ini nilainya sekitar 0,01 sampai 1. Kalau senyawa berstruktur spesifik, nilainya lebih kecil dari ini. Pada nilai aktivitas termodinamik atau A. Kalau nilai A-nya mirip,
maka dia akan memberikan efek biologis yang sama. Ini contohnya. Obat-obat anestesi, nitrogen oksida, etilin, sampai ke kloroform. Tekanan uap, tekanan parsialnya beda-beda. Tapi kalau dihitung nilai aktivitas termodinamiknya, PT per PS, maka dia akan memberikan nilai yang mirip. 0,01 sampai 0,05. Beda, tekanan uapnya beda, tekanan parsialnya beda. Tapi aktivitas termodinamiknya sehingga apa? Kalau nilainya mirip, hampir sama ini, dia bisa menimbulkan efek biologis yang sama, yaitu general anestesi. Ini ceritanya. Ini bisa mirip kan efek biologis sama general anestesi. Ada keseimbangan pasti tadi aktivitas termodinamik. Jadi, dan itu tentu saja mencerminkan biofase atau sitoplasma. Jadi sampai terjadi ya, kalau sudah tadi saya jelaskan yang keluar dan yang masuk sama berarti sudah dingin. Jadi asal aktivitas termodinamiknya sama, mirip akan memberikan efek yang sama. Intinya tidak interaksi juga. Ini yang pengukurannya ini ya, PT per PS operasional. Ini contoh. Contoh yang lain adalah antibakteri. Kita lihat nilainya sekitar sekitar 0,33 sampai 0,88. Oh, 0,11 ada yang 0,11 paling kecil. Nilai aktivitas dinamika itu berkisar 0,01 sampai 1. Nggak salah. Kalau yang berstruktur spesifik itu lebih kecil 0,01. Ya, struktur kecil. Dia memberikan efek mengikat reseptor. 95% obat seperti itu. Tidak tergantung aktivitas. Nilai aktivitas termodinamiknya lebih kecil. Dosisnya lebih kecil juga. Kalau tadi senyawa berstruktur tidak spesifik, hanya sifat lipofilik, maka di sini 3 sifat utama berperan, baik lipofilik, elektronik maupun sterik berperan. Kalau yang tidak spesifik lipofilik, ini lipofilik, elektronik, sterik. Kalau seimbang ya aktivitas biologisnya oke. Ini yang mirip, ya, yang lain beda.
akarnya lebih kecil, ikatan punya ikatan dengan reseptor. Ya. Kalau tadi terakumulasi, ini terikat melalui ikatan-ikatan kimia. Sifat fisik kimia itu yang lipofilik elektron state. Dan yang penting lagi untuk memberikan aktivitas dia punya gugus farmakofor, yaitu gugus yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa. Kemudian sedikit perubahan. Kalau R ini metil namanya asetilkolin. Kalau RNH2 namanya metakolin. Apa akibat pergantian struktur ini? Sedikit perubahan struktur ini. Kalau R ini metil, C, maka gugus ester ini sangat mudah terhidrolisis oleh enzim asetilkolinesterase. Apa artinya kalau mudah dihidrolisis, masa kerjanya pendek. Setelah dihidrolisis dia nggak punya aktivitas. Masa kerjanya pendek. Tetapi kalau gugus metil diganti dengan gugus amino NH2 punya elektron sifatnya basa, adanya elektron dengan sifat basa tersebut akan memperkuat ikatan ester sehingga lebih sulit dihidrolisis. Kalau lebih sulit artinya pecahnya lama. Apa artinya masa kerjanya juga lama. Jadi sedikit modifikasi struktur sudah membuat masa kerja obat menjadi lebih lama. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah turunan epinefrin. Ini turunan fenil etil amina. Fenil etil amina. Tapi kalau R-nya isopropil menurunkan tekanan darah. Mengapa? Reseptornya adalah reseptor adrenergik. Kalau ini kolinergik, ini adrenergik. Ini misalnya reseptor adrenergik. Ini cavity-nya itu ada yang kecil, lubang-lubangnya itu ya. Tempat obat melekat, tapi ada yang gede. Yang kecil disebut alfa adrenergik, yang besar disebut beta adrenergik. Apa beta? Kalau gusnya kecil, dia bisa masuk ke alfa, menimbulkan efek rangsangan peningkatan tekanan darah. Alfa itu meningkatkan tekanan darah. Alfa blocker.
Tetapi kalau metil diganti dengan isoprobil, gugus yang lebih besar, dia nggak bisa masuk ke sini. Tarik lagi dia, ketemu yang namanya beta adrenergic. Nah, di sini dia masuk mengikat reseptor beta blocker, ngeblok ya fungsinya, yaitu dia bisa menurunkan tekanan darah. Jadi, cepat perlawanan. Ya, reseptor pengubah beta diblok. Contohnya isoproterenol bisa menurunkan tekanan darah. Jadi seperti berikutnya, timin dan 5-fluorouracil. Bedanya metil dan fluoro. Kita tahu timin adalah metabolit normal, pembentuk DNA, double helix ya, double helix DNA. ATGC ya, kalau ikatan hidrofil, adenin timin, sitosin, guanin, ATG, guanin, sitosin. Timin merupakan sinyal metabolit normal. DNA kemudian bersama RNA membentuk protein yang berperan pada proses kehidupan sel. Protein itu yang untuk hidup sel. Tapi kalau metil diganti dengan fluor, strukturnya mirip, bisa ikut terus, ikut biosintesis protein. Tapi yang dihasilkan bukan protein yang diinginkan oleh sel. Protein lain, ada F-nya. Apa akibatnya? Sel akan mengalami kematian. Sel kankernya mati. Sayangnya kerjanya tidak selektif. Tidak hanya sel kanker, sel normal pun kena. Karena tidak ada perbedaan antara sel kanker dan sel normal. Belum ketemu sampai sekarang. Kita kemoterapi, kita lihat penderitanya rambutnya rontok, kulitnya kehitam-hitaman, terjadi hematom, pecahnya pembuluh darah, heparnya pasti kena, ginjalnya pasti kena. Kita harus hati-hati. Kalau kemoterapi sekarang biasanya digunakan lebih dari tiga ya, minimum 3 kombinasi obat anti kanker untuk mengurangi efek samping. Kemudian yaitu diuretik atau diuresis.
gugus warna ukurnya beda-beda. Klorofil warna ukurnya hati. Hati ini dapat mengikat gugus SHNC. Astasalamid gugus warna ukurnya warna putih. Dia dapat menghambat enzim karbonilase. Hasil dia punya gugus seperti astasalamid dan gugus tiasid. Ini sebenarnya ya SO2NH juga, tapi ini tiasid. Dia mampu menghambat gugus SH maupun enzim karbonilase. Artinya dia berpoten dibanding klorofil maupun astasalamid. Akibatnya reaksogen natrium di ginjal. Reseptornya berbeda-beda. Spironolakton adalah aldosteron antagonis. Aldosteron mineral atau vesika program dan tanggung di dalam tubuh itu aldosteron. Aldosteron dikeluarin, maka dia akan merangsang pengeluaran natrium dari dalam sel. Spiro natrium dari dalam sel sebabnya berbeda struktur sama efeknya, mempunyai reseptor berbeda. Penjelasannya seperti lalu ya, ini contoh obat berinteraksi dengan enzimnya. Ini yang saya jelaskan. Ini keadaan normal. Air dengan karbon dioksida membentuk asam karbonat. Asam karbonat dia akan terionkan menjadi H+ dan HCl-vitamin. H+ ini digunakan sebagai pengganti natrium. Jadi natrium yang lewat karena dia mudah larut dalam air, dikeluarin filtrasi belum lulus, kemudian akan direabsorpsi kembali. Nah, natriumnya ini nggak mau masuk kalau nggak ada gantinya H+.
Jadi natrium harus keluar, natrium masuk. Nah, ini adalah mekanisme bukan transport pasif, tapi transport aktif. Karena ion-ion harus dengan bantuan energi. Jadi, untuk ini transport aktif perlu energi. Kita tahu energi itu ATP, ATP biasanya ATP. Di sini ada enzim menjadi ADP plus energi. ADP plus energi. Ini enzimnya di KNA dependent ATP ase, merubah ATP trifosfat menjadi difosfat plus energi. Nah, energi ini digunakan untuk nembus membran sel melalui transport aktif. Enzimnya dihambat. Apa yang terjadi? H plusnya nggak ada. Ini kan mengkatalisis ini. H plus nggak ada, natriumnya nggak mau masuk. Karena nggak ada gantinya. Natrium tetap ada dalam tubulus ginjal. Natrium mempunyai sifat menarik air di sekeliling. Ini sudah sifat dasar natrium. Kalau ditarik, lama-lama airnya banyak, terjadi efek diuresis. Kalau enzimnya diangkat oleh astaxanthin. Kemudian tadi yang punya Hg atau HCT, kerjanya di sini. Ini ada enzim KNA dependent ATPase. ATPase. Ini ada ATPase. Ini ya. Katalisis pemecahan ATP, ADP plus energi. Tadi HCT sama hidroklorid asid sama klormerodin tadi ngambat ini. Hg-nya mengikat SH ini tadi, ATPase. Apa akibatnya? Kalau dihambat, energinya nggak ada. Jadi energi untuk transport aktif nggak ada. Ya Na-nya tetap ada dalam tubulus ginjal, nggak masuk. Mas mau masuk nggak ada energinya. Akibatnya kok lagi. Juga Na menangkap air nih untuk penderita tekanan darah tinggi dan terlalu banyak makan asin, ya, garam. Garam narik air di pembuluh darah. Pembuluh artinya apa? Volume air dalam pembuluh darah bisa meningkat. Nah, kalau volume airnya meningkat, otomatis tekanan darahnya akan meningkat. Itu kenapa kita tidak
orang penderita tekanan darah tinggi tidak boleh makan yang asin-asin. Tapi dietnya jangan, nggak boleh makan garam. Itu nggak boleh loh ya. Kenapa? Kalau makanan tidak tanpa garam itu tidak berasa. Jadinya nggak suka makan. Nggak suka makan, kita tambah kondisi badan tambah turun, penyakitnya tambah berat. Nah, ya biasa-biasa aja. Jadi itu gambarannya interaksi obat dengan tadi hubungannya dengan senyawa berstruktur spesifik dan tidak spesifik. Yang spesifik baru reseptor, tidak spesifik tidak, hanya terakumulasi saja. Yang belum saya jelaskan ekspresi obatnya. Lalu ekspresi obat bisa melalui paru, bisa melalui ginjal, bisa melalui absorpsi, reseptor, efek. Ekspresinya gimana? Dia lewat ke hati, di hati paracetamol akan mengalami proses fase 1 dan fase 2. Fase 1-nya itu, fase 2-nya itu dia diubah menjadi, kalau pada anak diubah jadi di metabolisme jadi paracetamol sorbat juga. Kalau pada orang dewasa dengan glukorona, pada anak kecil dengan sorbat. Glukorona dan sorbat adalah gugus-gugus yang sangat hidrofil, dalam air, sifatnya hidrofilik, ya, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui tinja. Paracetamol. Batacin. Batacin nggak diabsorpsi, dia langsung masuk saluran cerna. Nggak diabsorpsi, langsung diekskresikan melalui tinja. Paracetamol ada obat yang kalau ukurannya kecil bisa lewat glomerulus. Kita tahu filtrasi glomerulus itu dia punya lubang pori-pori yang besar. Ya. Kalau sel normal itu 4 angstrom, dia 40 angstrom glomerulus. Kadang-kadang bisa lewat. Gitu. Obat bisa lewat. Paracetamol bisa lewat. Tapi dia akan direabsorpsi kembali. Ini tadi lewat empedu, bisa lewat empedu dan bisa lewat urin juga. Sesi inhalasi setelah paru.
Tadi dia kecepatan ekskresinya tergantung pada konsentrasi darah udara. Artinya apa? Kalau senyawa tersebut mudah larut dalam darah dibanding di udara, dia akan lama diekskresikan karena larut di darah. Masa kerjanya lama. Tapi kalau dia mudah larut di udara, ekskresinya cepat. Kalau kloroform termasuk senyawa yang mudah larut dalam darah dibanding dengan di udara. Sehingga koefisien partisi darah udaranya besar. Artinya apa? Ekskresinya. Kemudian kalau di ginjal gimana? Sangat tergantung suasana di ginjal. Ginjal itu karena tadi kan ada MA, ada H plus ya. H plusnya masuk ke tubulus ginjal sehingga agak asam, asam lemak, urin itu ya. Oh, paracetamol dengan vitamin C. C itu asam, dia bisa masuk ke tubulus ginjal. Tubulus ginjalnya jadi asam. Paracetamol, asam lemak, suasana asam tadi ya, dia dalam bentuk molekul. Bentuk molekul dia akan nembus kembali masuk ke sirkulasi darah dari ginjal itu. Dari saluran ginjal masuk ke sirkulasi darah lagi. Artinya apa? Ekskresinya menjadi lebih kecil, menurun dibanding normal ya. Karena suasana sangat menentukan. Untuk asam, untuk vitamin C bisa. Untuk basa, misalnya sedang minum soda, air soda ya, pakai soda gembira. Apa yang terjadi? Suasananya basah. Paracetamol suasana basah, dia dalam bentuk ion. Ya, gambaran tadi. Ya. Bentuk ion mudah keluar, ekskresinya cepat. Nah, kira-kira gambaran. Kemudian masih lagi. Tadi belum saya ceritakan barangkali. Paracetamol, betatin, dexamethasone agak lain. Dexamethasone serap menimbulkan efek lewat hati, diproses di metabolisme di hati menjadi dexamethasone sulfat, dikeluarkan melalui padu, mudah larut dalam air.
kan di usus ya, empedu usus besar. Di usus besar ada bakteri-bakteri yang mampu menghidrolisis dexamethasone sulfat menjadi dexamethasone kembali. Jadi yang udah larut tadi dexamethasone masuk hati, konjugat dexamethasone sulfat. Hidropili. Menjadi dexamethasone, base lagi, lipofil lagi, nembus lagi, membran biologis masuk ke sirkulasi darah, demikian seterusnya. Ini obat yang yang masa kerjanya pasti akan lebih lama. Jadi itulah kira-kira. Ini sama aja kalau saya mencontohkan parastamol ya. Parastamol asam lemak, bila pH urinnya dibuat basah, ekspresinya cepat. Kalau dibuat asam, ekspresinya lebih lambat karena dia berbentuk molekul tadi nembus kembali. Basa lemah sama saja. Sebaliknya, asam kuat, basa kuat, sifatnya terionkan. Ekspresi 14 saja, tidak terpengaruh oleh perubahan pH. Oke, ada pertanyaan? Masih teori-teori yang gampang. Ya, soalnya ya. Gimana saya kimia medisinal? Permisi, Prof. Suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus. Kok nggak ngomong tadi? Kenapa, Prof? Kenapa suara saya putus-putus kok nggak ngomong tadi waktu saya Oh, lihat? enggak. Ini karena on cam ya, Prof. Oh, ya wis, oke. Gimana soalnya? Gampang tuh kimia medisinal? Ya, agak semakin pusing agaknya, Prof. Kenapa? Pusingnya kenapa? Kan kita mau cerita obat, kalau nggak cerita struktur, saya awal itu kelebihan seorang farmasis. Ya, nggak cerita struktur itu bukan farmasis. Ya. Bukan karena saya di kimia medisinal ya, di mana kimia fisika dan semua proses itu sangat tergantung pada sifat kimia fisika. Enggak itu farmasetika, enggak itu bahan alam, semua sangat tergantung pada sifat kimia fisika. Dan sifat kimia fisika sangat tergantung pada struktur kan. Enggak perlu hafal tapi perlu tahu intinya. Jadi kita bisa membayangkan kenapa sih kalau minum obat kombinasi, kenapa kok nggak boleh misalnya. Itu kita bisa menjelaskan. Oke, ada pertanyaan lain.
itu ada sendiri yang lain. Saya ini tanya, pernah minum obat flu? Zola, pernah minum obat flu? Pernah, Prof. Apa? Clemenza. Jadi, isinya apa? Aduh. Pseudoephedrine, Prof. Aduh. Sama apa? Atau Sama steroid pseudoephedrine sama tripolidin. dipolikin? Fungsinya apa itu? Dua-duanya itu fungsinya apa? Kok kamu perlu minum itu? Dekongestan, Prof. Pak. Jadi flu itu yang ditambah, yang diobatin cuma dekongestannya saja. Supaya nggak keluar belum bahasa Indonesia. Ingus. Buat ingusnya aja. Kalau flu biasanya kan hangat, panas kan gitu kan. Karena ada virus, ya. Reaksi tubuh untuk melawan virus itu panas. Yang lain kalau flu minum apa? Selin, selin, selin Atalia. Oh, Nggak pernah flu ya selin ya? Lupa berarti. Berarti nggak ingat yang lain aja sekarang. Lili Oktaviani. Lili, nggak ada. ya ada Prof. Eh, pernah minum obat obat apa? Obat flu apa? Dari Indonesia ya Pak. Mohon maaf Prof, apakah boleh minta tolong diulang pertanyaannya? Kamu pernah minum obat flu nggak? Pernah Prof. Nah, ya apa? Activate Prof. Activate. Tahu isinya apa? Dosisnya berapa? Nah, seorang farmasis itu mestinya ya tahulah apa yang diminum, dibuka, dilihat, gitu ya, isinya ya. Oke, saya kira kuliah hari ini cukup sekian ya. Tolong tadi yang terakhir ya, kalau minum obat
tolong dilihat apa indikasinya, isinya apa, dosisnya apa. Gitu ya. Itu pesan saya aja kok ya. Oke, saya kira cukup sekian. Selamat sore. Eh, maaf, Apa? Prof. Apakah PPT yang kedua nanti bisa dikirim ke WA saya, Oh, Prof? Karena di Hebat cuma ada satu. oh iya, ya saya kirim sebentar lagi ya. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Izin lift ya semuanya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof.